Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak tiang listrik di Merauke. Honor belum dibayar selama 2 bulan, ratusan nakes berunjuk rasa di RSUD Merauke. Jelang Natal, penjualan pernak-pernik Natal marak di Timika. Minibus ini menabrak tiang listrik di depan markas Kodim 1707 Jalan Raya Mandala, Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kecelakaan terjadi Selasa kemarin. Pengendara Rudi mengemudikan mobil dalam kecepatan tinggi, namun karena diduga mengantuk, ia kehilangan kendali, sehingga mobil keluar jalur lalu menabrak tiang listrik serta tanaman dan hiasan Natal di pinggir jalan. Mobil dalam kondisi hancur pada bagian depan dan langsung dievakuasi ke kantor polisi. Kemarin jam berapa ngambilnya Mas mobilnya di rental ini? Kemarin jam 8. Jam 8 ya. Nah ini tadi dari pengakuannya kenapa? Memang ngantuk apa gimana? Ngantuk katanya karena pagi-pagi dia habis antar keluarganya. Beruntung pengemudi kendaraan yang merupakan pegawai sebuah bank selamat dalam kecelakaan ini, namun ia mengalami luka lecet di bagian tangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dan perawat Selasa kemarin berunjuk rasa di depan ruang IGD RSUD Merauke menuntut pembayaran gaji dan honor yang selama 2 bulan terakhir tidak dibayarkan. Padahal mereka hendak merayakan Natal. Sebagai bentuk kekesalan, para tenaga medis ini menutup ruang IGD dan tidak akan membukanya jika gaji dan honor mereka tidak dibayar. Honor dibayar sampai dengan jam berapa? Jam 12 siang ini kalau tidak bayar, minta maaf, saya penanggung jawab IGD saya tutup, akses masuk. Jadi saya minta untuk ada dari manajemen hadir kemari untuk mempertanggungjawabkan hal-hal ini. Pihak rumah sakit mengaku gaji dan honor mereka sudah diajukan sejak tanggal 7 Desember lalu, namun hingga saat ini belum terrealisasi. Kami bekerja seperti saudara-saudari, teman sejawat semua, nakes semua, dan saya tidak melupakan teman-teman semua punya hak. Ya, teman-teman di keuangan, kami di manajemen sudah kami ajukan semua hak tersebut. Ya, hak tersebut sudah saya ajukan. Kalau teman-teman tidak percaya bisa cek di BPKD. Sebelum tanggal 7 Desember sudah naik. Gaji honor sudah dipinbook. Kalau ada masalah, saya kurang tahu masalahnya di mana. Akibat unjuk rasa ini, pelayanan kesehatan menjadi terganggu. Warga Merauke yang akan berobat dan sakit terpaksa hanya menunggu dan menonton demo para nakes. Setelah melakukan perundingan, manajemen RSUD Merauke berjanji honor nakes akan dibayar dalam waktu dekat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kawasan Pelabuhan Laut Yosudarso Merauke Selasa kemarin dipadati warga yang ingin akan berangkat dengan kapal Pelni untuk bernatalan bersama keluarga di kampung halaman. Sejak sepekan, arus mudik di Pelabuhan Yosudarso sudah mulai terlihat. Ribuan warga berbondong-bondong menaiki kapal hendak menuju Tual, Maluku Tenggara, Saum Laki, dan Ambon. Mereka rela antre berjam-jam karena khawatir tidak mendapatkan tiket kapal. Bahkan di antara mereka ada yang semalaman menunggu di pelabuhan. Dan
Terus ini mau berangkat kemana nih Pak? Oke, Tual Pak. Ketua, dalam rangka apa ini Pak? Dalam rangka liburan Natal sekalian tahun baru. Oh, ada berapa banyak di sana Pak? Mau berangkat Kami ini? sekitar 25 orang. 25 orang Pak ya? Nah, rencana baliknya kapan Pak? Rencana tanggal 4 Tanggal 4 Januari ya? 4 Januari. Ini mau berangkat Pak Ronald? Iya. Mau berangkat kemana Pak Ronald? Oke, Tual. Mau ke Tual dalam rangka Pak? Mau kunjungi keluarga. Oh, Iya. Natal ya? Dalam rangka Natal ya. Rencana berapa lama di sana Pak Ronald? Baliknya 2 minggu. Oh, menggunakan kapal apa ini Pak? Kapal Leuser. Leuser Pak ya? Iya. Jumlah penumpang yang mudik Natal dan Tahun Baru Selasa kemarin berjumlah 1.600 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Mimika menyerbu pasar pangan murah yang dibuka Pemda Mimika melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika. Warga berebut membeli kebutuhan pokok, seperti telur ayam yang harganya jauh lebih murah dibanding di pasar umum. Telur ayam di pasar murah dijual Rp50.000 per rak, sementara di pasar umum harganya berkisar Rp75.000 per rak. Pasar pangan murah yang dibuka pukul 9 pagi sudah dipadati warga, hingga panitia harus bekerja keras menertibkan warga. Namun himbauan rupanya tidak digubris karena warga khawatir tidak kebagian telur ayam dan bahan pokok lainnya. Warga yang membeli barang di pasar pangan murah dibatasi. Telur ayam misalnya setiap orang hanya dijatah 2 rak dan beras 10 kg. Ibu, dari jam berapa antre? Dari jam berapa antre? Baru kali sebenarnya, tapi sini kan begitu sudah hancur. Karena yang baru datang mereka masuk duluan, sedangkan kami dari balik lagi. Yang di depan ini dulu, yang di depan ini. Aturannya tadi bilang 20 orang duluan masuk, tapi ternyata tidak jadi hancur begini. Tapi antri. Belum ambil 2 saja, 3 jam, ambil 2 saja. Lama sekali yang di depan. Pemkab Mimika berharap pasar pangan murah ini bisa membantu kebutuhan warga untuk merayakan Natal. Jadi telur ini memang kami maupun teman-teman komunitas petelur ini kami kewalahan cari telur. Karena minatnya itu sangat tinggi. Kita bawa 500 itu belum sampai 30 menit sudah habis. Cukup. Makanya hari ini saya siapkan 1.000 rak untuk hari ini. Terus besok 1.000 rak. Karena memang minatnya cukup tinggi untuk telur. Kalau 2 berarti itu sudah 100. Jadi 1 rak 50. Ini kan untuk hari raya Natal. Dan pasar murah ini kan saya sudah mulai dari tanggal 2. Mulai dari Omeneme, SP1, SP3, Mapurujaya. Ini puncaknya terakhir 2 hari. Dan dijual di bawah harga, sangat jauh sekali. Untuk menahan gejolak harga, Pemkab Mimika menggandeng sejumlah pengusaha telur ayam di Mimika, peternak ayam potong dan bulog. Berbagai bahan pokok yang dijual di pasar pangan murah, diantaranya telur ayam, beras, minyak goreng curah, gula, susu, dan bumbu-bumbu masakan, serta umbi-umbian. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.